Assalamualaikum. Hey you, welcome back to my channel. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Azabi semua. Ada sebuah kisah, Pak Abdul Razak Fakhruddin pernah ditanya, bolehkah sebelum sholat baca usolli? Beliau menjawab jenaka, boleh. Pencahkan dulu juga boleh. Masih tentang Pak Abdul Razak Fakhruddin, Ketua PP Muhammadiyah pada saat itu yang sangat fenomenal ini. Ketika Buya Syafi'i Ma'arib dalam sebuah pidato berkelakar, Pak Abdul Razak ini kok banyak merokok ya? Pak Abdul Razak juga menjawab jenaka tanpa ekspresi marah atau tersinggung. Asabi ke semua. Saya nggak banyak kok, cuman satu-satu. Asabi ke semua. Aba Gus Dur juga pernah berkisah tentang Pak Abdul Razak ini. Aba Gus Dur pernah bertutur bahwa orang Muhammadiyah ini, Pak Abdul Razak Fakhruddin ini ya, pernah membuat ratusan orang Nahdiyin menjadi Muhammadiyah dalam satu malam. Ketika itu, Pak Abdul Razak didaulat menjadi imam salat tarawih di Masjid Nahdiyin. Ya, di Masjid NU. Saat akan memulai salat, beliau bertanya, mau tarawih 23 rakaat atau 11 rakaat? Jamaah menjawab, 23 rakaat. Lantas, Pak Abdul Razak mengimami dengan pelan dan tumakninah. Bukan gaya ngebut seperti lazimnya tarawihan di masjid di kalangan Nahdiyin. Ya. Selesai 8 rakaat, ya, hari sudah malam, jamaah resah. Ya, Pak Abdul Razak bertanya lagi, mau lanjut 23 rakaat atau 11 rakaat? Jamaah serempak menjawab, 11 rakaat. Begitu gaya humor, mati ketawa, cara wahabinya Pak Abdul Razak. Pernah juga Pak Abdul Razak berpesan kepada Mendikbud Profesor Yahya Muhaimin pada masa itu agar tidak kencang-kencang mengurus Muhammadiyah. Bukannya tak boleh serius, apalagi tak sungguh-sungguh. Kadang kita perlu tertawa agar tak sepaneng, ya. Semacam kehilangan urat tertawa. Serius amat hingga lupa tertawa. Asabi ke semua, tapi benarkah orang Salafi Wahabi kehilangan urat tertawa? Wayang kulit haram, piara ikan koi, piara burung, musik, perayaan maulid, mancing, pakai sarung, dan tak boleh makan gorengan, haram iftar dengan kolak pisang atau ketela, berorganisasi juga bid'ah. Alasannya karena semua tak ada uswah dari Nabi Muhammad SAW dan dalil. Tak perlu pula dipikirkan fatwa dua ulama panutan Salafi Wahabi, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, yang menyebut bahwa Tuhan berserupa dengan Adam, punya muka, tangan, kaki, dan tinggi 60 hasta atau sekitaran 30 meter. Itu disebut dalam kitab Majmu' Fatawa Al-Alamah Syekh Abdul Aziz bin Baz dari Al-Alfa Fatwa nomor 2331 halaman 368. Ini model mati ketawa cara Salafi Wahabi. Tak perlu ditanggapi serius. Senyumin saja. Ketika ada seorang Salafi Wahabi menyebut bahwa wayang kulit itu haram, Profesor Abdul Mu'ti buru-buru menimpali. Wayang kulit adalah media dakwah yang efektif dan merakyat. Asabi semua, tertawa adalah kebutuhan sebagian besar umat. Para umat sudah lelah, butuh rehat. Syukur bisa tertawa meski sejenak. Artinya, tak perlu menunggu di surga untuk bisa tertawa lepas. Beragama dengan amat tegang alias paneng pasti bikin pikiran lelah. Sebab semua dianggap musuh dan beban. Ya, tak ada yang benar, semua salah dan harus diluruskan. Tak ada relaksasi meski sedikit. Yang ada cuma boleh dan tidak boleh, hitam atau putih, tak ada kompromi. Tapi benarkah Tuhan tak bisa ditawar? Tapi Abu Nawas pernah menawar Tuhan. Dengan jenaka ia berkata,
Tuhan, aku tak pantas masuk surga, tapi aku tak kuat masuk neraka. Ya, tak perlu marah dan baper ya, dengan kenakalan Abu Nawas itu. Lantas menghukumi dengan sesat, syirik, atau lainnya. Apapun ditanggapi serius. Termasuk ketika ada yang bilang bahwa Tuhan bukan orang Arab. Sebab memang Tuhan tidak bisa diserupakan dengan makhluk ciptaan. Ya. Jadi, apa ada yang salah dengan pernyataan bahwa Tuhan bukan orang Arab? Hasabi semua. Jadi Khalifah Harun al-Rashid pun pernah dibikin geragapan ketika hendak ngerjain Abu Nawas. Aku ingin berak di masjidmu, kata Khalifah. Mendengar itu Abu Nawas tak tersinggung. Marah apalagi, ya, menganggapnya penistaan agama. Dengan tangkas Abu Nawas menjawab pendek. Ya, "Duli tuanku, silakan berak asal jangan buang air kecil." Kontan sang khalifah urungkan niat berak di masjidnya Abu Nawas. Ya, sebab hanya orang yang hendak mati saja yang berak, ya, tidak pakai pipis. Hasabi semua. Jadi bolehkah bersalaman usai salam setelah sholat? Boleh, sangat boleh. Ya, habis sholat, buang angin juga boleh, buka gadget juga boleh, ngopi juga sangat boleh. Ya, tak perlu dalil dan contoh dari Nabi Muhammad SAW serta salafus soleh untuk buka gadget, ya, ngopi dan buang angin habis salam, ya, usai sholat. Wahabi garis bahagia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.